Waktu seakan berhenti, jutaan tahun telah berlalu, namun jejak sejarah masih terukir di setiap lekukan batu dan hamparan bumi. Inilah Gunung Api Purba Ngelanggeran, saksi bisu dari sebuah kisah yang dimulai ketika belum mengenal peradaban. Canda aja. Halo Sobat di Balik Batas, kenalin aku Yufli. Aku Dewa. Yang bakal nemenin di episode pertama ini. Ini di mana sih? Kita ada di Gunung Api Purba, Ngelanggeran, Kota Yogyakarta. Betul banget, daerah istimewa Yogyakarta ya. Bener. Tadi perjalanan ke sini berapa lama ya? Kita perjalanan dari sampai sini ya, itu sekitar 1 jam sih dari pusat kota. Oke, dan tadi kita itu lewatnya ini guys, lewat apa namanya? Jalur alternatif, jalan pintas. Jadi emang jalannya naik turun kalau kelok-kelok. Tapi ya seru kan pasti. Wah, seru banget. Nah, sekarang nih kita di sini mau ngapain? Kita di sini mau seru-seruan, seneng-seneng belajar. Beneran belajar? Enggak sih. Aja deh. Iya deh, kayak penasaran aja sih sebenarnya. Penasaran kan? Yaudah deh, daripada lama-lama, aku nggak sabar banget pengen ke puncaknya nih. Bener Kamu juga? Wah, sangat gak sabar banget nih aku. Bohong di. Bohong banget. Aku doang sebenarnya. Ya, cuma ngikut-ngikut sih. Ya, siapa tahu kalian juga penasaran. Langsung aja ya. Let's go. Sini dong. Gunung Ngelanggeran adalah salah satu gunung api tertua di dunia. Terbentuk dari aktivitas vulkanik pada periode Oligosen sekitar 60-70 juta tahun yang lalu. Batu-batu besar ini adalah hasil dari proses geologis yang menciptakan gunung api yang tak lagi aktif. Ini belok mana sih? Ini kayaknya lurus nggak sih? Oh, itu ada tulisan tuh jalur pendakian. Berarti kita ke kanan. Oh iya, SD. SD, asik. Dapat ke atas kita. Wah, butuh semangat. Emang kita butuh semangat. Apa sih? Nggak bisa bahasa Inggris aku kebetulan. Emang itu artinya apa sih? Nggak tahu. Mas, sini. Sini. Nah, gede banget Pak ya? Wow. Menurutku ya, pendakian ke Gunung Purba ini, menurutku seru banget sih. Bener juga sih, karena kalau menurutku pribadi juga nih, selain seru, pastinya ini juga bermakna ya. Karena di setiap langkah yang kita jalan di sini tuh, kita tuh bisa ngelihat landscape pemandangan alam yang tercipta karena letusan vulkanik di jutaan tahun yang lalu. Bener. Yuk. Ini batu ya? Oh, ini batu. Ada akar-akarnya juga nih. Ada akar-akar nih. Nah, menarik nih. Coba lihat sini nih. Apa? Ini apa sih? Oh iya nih. Itu kayak kepala ini nggak sih? Kepala ayam ya? Kepala ayam, kepala sekolah. Fosil dong. Dan kepala keluarga dong. Siapa tahu dia kepala keluarga dari dinosaurus yang ada, ya kan? Iya. Siapa tahu. Kayaknya ya. Hah? Lanjut aja. Lanjut aja. Ya udah. Karena di sana kayaknya lebih banyak pemandangan-pemandangan yang lebih eksotis. Mungkin ada kayak tambahan fosil-fosil nggak sih? Tuh di sini juga. Tuh ada tuh. Itu apa ya? Nggak tahu masa kayak lagi tiduran gitu ya? Bangunin coba. Jangan dong, kalau bangun gimana? Takut aku. Capek banget, ini berapa meter sih Pak? Belum ukur saya. Aduh. Pak, gila. Bis. Gokil parah nih. Keren banget. Boleh pegang nggak? Coba pegang. Masih ada wudhu nggak ya? Aduh. Coba ya. Coba. Nggak bangun. Ya? Kalau bangun bingung saya. Iya. Aku juga takut sih pasti ya. Tuh coba tangannya kayak mau raor gitu. Tira ganteng ini. Wah, gimana tuh tira ganteng? Raor. Oh iya. Suaranya berat-berat itu pasti nanti. Keindahan yang kita lihat hari ini bukan hanya hasil dari waktu, tetapi juga dari kekuatan besar yang datang dari dalam bumi. Batu andesit dan lava purba yang tersebar di seluruh kawasan ini adalah bukti nyata dari letusan besar yang pernah terjadi. Jadi ya, ini kamu lihat ya batu-batuan ini, ya kokoh banget itu kan, megah ya kayaknya. Megah banget. Nah itu tuh tau nggak sih dulu itu batu-batuan ini itu tuh tercipta dari magma. Makmum kali. Magma. Kalau makmum? Film itu. Siapa sih saudaranya? Udah nggak usah dibahas. Ada lah pokoknya. Ada lanjut. Pernah dengar soalnya. Jadi dari sebuah magma ya? Sebuah magma. Jadi magma itu keluar, membentuk batu-batuan yang ya kita bisa nyebut ini suatu keajaiban nggak sih? Ya pasti, keajaiban banget. Karena nggak mungkin kan ini tercipta sendiri gitu kan. Ini suatu keajaiban. Nah, sekaligus tempat ini tuh sebagai pusat penelitian riset geologis. Kok tahu? Tahu lah, belajar dong dikit-dikit. Pinter dong juga. Iya. Ya maaf ya. Iya, aku maafin. Lanjut dah. Lanjut. Jadi ya
dari semua itu, dan aku baca-baca lagi tuh ya. Ya. Wah, dalam tuh aku riset tuh. Nyelam nggak? Nyelam tuh dalam Sampai banget. Palung Mariana. Mariati. Bapakku. Oh, sorry, nggak tahu kalau itu bapak. Jadi ya, aku nyelam tuh, aku baca-baca itu sekitar kalau nggak salah sih ini 60 juta tahun yang lalu. 60 juta yang tahun. Lama banget dong. Iya, nih batu-batuan gini ya. Wah, kita saling ini sama. Vintage banget ya? Retro. Zaman-zamannya ya 60 tuh sebelum kemerdekaan ya. Jauh banget ya. Jauh banget itu. Bumi aja, bumi udah tercipta belum ya? Udah dong. Oh, udah ya? Kamu kata riset tapi kosong gitu sih. Oh, iya. Bercanda. Oke, jadi Bercanda. 60 juta tahun yang lalu nih. Jadi dulu tuh kayak ada apa ya, kayak gempa dahsyat yang memicu lava-lava itu keluar. Oke. Membentuk gunung. Nah, jadi gini, jadilah ini gunung api. Oh, jadi itu Langgaran. secara singkatnya gunung itu tercipta karena letusan vulkanik tadi ya? 60 juta tahun yang lalu. Karena gempa itu tadi. Oh, gempa. Gitu. Jadi karena gempa dan letusan itu, ya itu jadilah Langgaran ini, gunung api purba ini, yang bisa disebut ini tuh salah satu gunung tertua di dunia. Di dunia? Iya. Gokil parah ya. Tertua ya. Tua ini. Aku tuh bangga banget loh sebagai warga Indonesia kayak gimana? tertua di dunia. Jadi Indonesia tuh kayak terekspos gitu. Keren. Bener. Dan aku sangat kaget ya setelah dengar 60 juta tahun. yang lalu. Tertua ya. Tertua juga 60 juta tahun yang lalu lagi. Keren sih. Parah. Dan ada satu lagi. Apa tuh? Selain menjadi tertua, ini tuh menjadi salah satu jejak lah, jejak jejak dari dahsyatnya gempa. Iya. Zaman dulu. Iya, yang 60 itu kan? Jadi jejak lah ini. Oke. Jadi bukti lah, bukti. Itu. Udah, lanjut. Lanjut dong. Lanjut. Sana ya? Ke sana ya? Oh iya. Pulang dong kita ke sana. Oh iya. Inilah. Oh, sorry. Oh, sini. Oh, sini. Oh iya. Lupa aku. Karena asik-asik ini loh, ngobrol. Batuan andesit dan lava purba yang kita lihat hari ini adalah bukti nyata dari letusan yang telah lama berlalu. Dingin, keras, dan tak berubah. Namun, setiap batu ini pernah mendidih, membawa kekuatan luar biasa dari kedalaman bumi. Aku sempat ngobrol-ngobrol tadi sama warga lokal sini, sekitar sini. Apa tuh ngobrolnya tuh? Jadi ngobrolin, jadi di sini kan kita ngeliat batu-batu nih. Ya. Dulu katanya asal muasal nama Langgaran ini dari apa namanya, legenda bahwa dulu itu ada warga masyarakat gitu ya. Oh, masyarakat sini ya? Melanggar aturan dari dewa. Nah, dari situlah kata Langgaran dari apa ya? Bisa diartikan kayak pelanggaran gitu lah. Dari bahasa Jawa kalau nggak salah sih. Iya, dari bahasa Jawa. Ini indah banget sih, guys. Lihat kalian. Sini. Dan ini udah cukup kenceng dan kalian bisa lihat sendiri landscape-nya di sana. Ada sawah, hutan-hutan. Kita bisa melihat ada terasering di situ, guys. Terasering. Belajar. Ya zaman-zaman SMP lah. Iya, Terasering. terasering. Dan di sini just info aja guys, nggak boleh membuat api unggun ya. Iya, ini ya guys ya. Dan dilarang mendekati tebing karena tebingnya ini cukup terjal, jadi kalau jatuh ya udah jatuh. Selesai kalian. Iya. Jadi jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Tetap ikuti peraturan. Peraturan. Betul banget Mas Yufli. Oke. Oke, sobat di balik batas, kita setelah apa tadi udah sampai ke Gunung Bagong. Gunung Bagong Yang 400 mdpl. Ya hitungannya masih 3/4. Ya, 3/4 lah ya. Puncak ya. Kita akan lanjut ke puncak dari Gunung Langgaran ini. Bisa dibilang juga atap dari kota Yogyakarta. Nah, 700 asik. mdpl. Betul. Jadi tanpa lama-lama langsung aja. Kita Keburu sikat sore ya. aja. Keburu malam juga. Ya, keburu gelap. Betul nih. Betul. Karena cuacanya udah mulai agak mendung, takutnya hujan, jadi kita ciao. Sikat aja. Capcus. Jadi gini Dew, Ya, gimana? aku mendaki sampai sini nih, aku jadi kayak ngerasa sebenarnya gunung itu didaki kayak apa ya? Mengajarkan kita. Mengajarkan kita tuh kalau ingin mendapatkan sesuatu kita harus bekerja keras. Betul.
untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan, itu diperlukan effort yang lebih ya. Ya, usaha yang lebih juga. Pada intinya ambil resikonya. Kalau nggak, kamu nggak bakal kemana-mana. Betul sekali. Itu. Aduh, sampai juga ya. Dan ternyata guys, di luar ekspektasi kita ya, ternyata lorong sumpitan ada dua. Ada dua guys. Jadi dan semakin sempit ya guys tuh, semakin gelap. Seperti di tulisannya gimana? Makin sempit, makin asik. Gunung Api Purbalanggeran bukan hanya sebuah destinasi wisata, tetapi juga sebuah kisah tentang bumi, waktu, dan kehidupan. Setiap lakukan batu, setiap hembusan angin membawa kita kepada pemahaman baru tentang hubungan kita dengan alam. And finally guys, kita sampai di puncak Gunung Api. Apa? Gunung Api Purbalanggeran. Aduh, jatuh. Bentar ya. Apa ya? Selayaknya kalau di gunung lah. Jadi ada kayak puncak-puncak, terus ada kayak apa namanya, plat ya gini. Plat ya. Plat kayak gini. Ya, kayak gini. Ya, kayak gini ya. Summit 700 mdpl Gunung Api Purbalanggeran. Oke, coba di balik batas dan akhirnya kita finally udah sampai puncak ya. 700 meter di atas permukaan laut Gunung Api Purbalanggeran Yogyakarta. Yang juga kadang bisa disebut atapnya Yogyakarta ya. Iya benar banget. Nah, untuk kamu pribadi nih Deo, kesan dan pesan setelah kamu mendaki mulai dari pagi sampai menuju petang ini ya, jam 4 ini. Apa sih? Kalau dari aku sendiri ya, kesan pesannya tuh, wah tentu saja sih seru banget sih. Oke. Beneran dah seru banget. Dari bawah tadi sampai ke atas sini ya. Itu tuh bener-bener kita kan juga rehat kan ya tadi ya. Sempat rehat juga guys. Itu kita juga sudah disuguhkan lah ya pemandangannya tadi. Dan menurutku ini asik banget sih, bisa sekaligus belajar lah ya, dengan sejarah-sejarah di sini gitu. Dan untuk informasi juga guys, tiketnya di sini terjangkau juga. Kalian cukup membayar 15.000, kalian bisa trekking sampai atas dan menikmati view seindah ini. Nah, ya, bener banget dah. Ya, itu aja sih. Benar sih. Dan gini, kalau menurutmu gimana? Nah, kalau untuk menurutku pribadi ya, sebenarnya kalau naik gunung tuh menurutku juga kayak pulang ke rumah sih. Iya. Karena menurutku rumah itu tak selalu tentang bangunan. Asik, setuju sih. Karena alam ini juga bagian dari diri kita, kehidupan kita. Karena sehari-hari kita berhubungan dengan alam. Setuju banget. Dan buat kalian ya, mungkin kalian yang lagi suntuk ya kan, lagi stres-stresnya lah ya, dengan kerjaan, tugas kuliah, sekolah yang numpuk, ya, bisa kesini gitu kan, melepas penat. Ya, beban kalian lepaskan di sini aja. Intinya masalah kalian lepaskan, turun kita udah mulai dari nol lagi. Betul. Kita berusaha lagi ya. Betul banget. Dan pada intinya alam itu selalu asik, pantai itu menyenangkan, gunung itu menenangkan. Dan kita sampai di titik ini, sampai titik puncak ini tanpa nggak bisa kalau tanpa bantuan kerabat kerja kita. Betul banget. Jadi kalian yang di belakang kamera boleh deh kesini. Boleh deh kesini. Wis, asik banget. Gila. Ya, nah, kenalin dong nama kalian. Nama aku di sini Adian, tugasku sebagai kameramen dan juga penulis naskah. Halo, nama aku Ayuning sebagai sutradara di program kali ini. Yes. Ini dua orang yang selalu support kita dari bawah sampai ke atas ya. Bahkan sebelum produksi mereka yang cukup kerja keras juga ya, nulis naskah, terus bikin kayak director lah ya, treatment dan semuanya. Terus Adian juga yang nyiapin segala alatnya untuk bisa rekam seindah ini. Gokil ya. Oke. Mungkin ya kita itu aja kali ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton program Di Balik Batas pada episode Gunung Api Purbalanggeran. So stay tune terus buat nungguin episode selanjutnya. See you. Setiap gunung memiliki kisahnya sendiri. Gunung Api Purbalanggeran menyimpan kisah tentang waktu, alam, dan kehidupan. Mari kita jaga dan lestarikan karena alam adalah warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan untuk generasi mendatang.